قد كفاني علم ربي من سؤال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warna hidup kali ini akan menyajikan kisah Islami sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau juga dikenal dengan panggilan Abu Munzir. Adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dan terpandang di antara komunitas kaum Muslim awal. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Hai Abu Munzir, ayat manakah dari Kitabullah yang teragung?" Sahabat itu menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, "Abu Munzir, ayat manakah dari Kitabullah yang teragung?" Ia pun menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha pengatur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menepuk dadanya, dan dengan rasa bangga yang tercermin di wajahnya, beliau pun bersabda, "Hai Abu Munzir, selamat bagimu atas ilmu yang kau capai." Abu Munzir yang mendapat ucapan selamat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah padanya itu tiada lain adalah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia. Ia adalah seorang warga Ansor dari suku Khazraj dan ikut mengambil bagian dalam Baiat Aqobah, dalam perang Badar dan peperangan-peperangan penting lainnya. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu sendiri pernah mengatakan tentang dirinya, Ubay bin Ka'ab adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu merupakan salah seorang penulis dari beberapa orang penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Begitupun dalam menghafal Al-Quranul Karim, dalam membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan terkemuka. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Hai Ubay bin Ka'ab, aku dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu." Ubay maklum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu. Dengan harap-harap cemas, ia menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan Anda. Apakah kepada Anda disebut namaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar, namamu dan turunanmu di tingkat tertinggi." Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastilah ia seorang muslim yang mulia. Selama tahun-tahun bersahabatan, yaitu ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak putus-putusnya ia merekuk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis. Setelah berpulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadah, dalam keteguhan beragama, dan keluhuran budi. Di samping itu, tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat zuhud, perangai, dan dipekerti mereka. Di antara ucapan-ucapannya yang mengagumkan, yang selalu didengungkannya kepada sahabat-sahabatnya ialah, "Selagi kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan kita satu, tetapi setelah ditinggalkan beliau, tujuan kita bermacam-macam. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan." Ia selalu berpegang kepada ketakwaan dan zuhud terhadap dunia, hingga tak dapat terpengaruh dan terperdaya, karena ia selalu memandang hakikat sesuatu pada akhir kesudahannya, sebagaimana juga corak hidup manusia. Betapapun ia berenang di atas lautan kesenangan dan kancah kemewahan, tetapi pasti ia menemui maut di mana segalanya akan berubah menjadi debu, sedang di hadapannya tiada yang terlihat kecuali hasil perbuatannya yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay bin Ka'ab pernah melukiskannya sebagai berikut.
Sesungguhnya makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya. Bila Ubay radhiyallahu anhu berbicara di hadapan halayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang, disebabkan sama terpukau dan terpikat. Sebab apabila ia berbicara mengenai agama Allah, tiada seorang pun yang ditakutinya, dan tiada udang di balik batu. Tatkala wilayah Islam telah meluas, dan dilihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat pada pembesar-pembesar mereka, ia tampil dan melepas kata-katanya yang kejam. Celaka mereka, demi Tuhan mereka celaka dan mencelakakan. Tapi aku tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya ku sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka. Karena kesolehan dan ketakwaannya, Ubay selalu menangis setiap mengingat Allah dan hari akhir. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, baik yang dibaca atau yang didengarnya, semua menggetarkan hati dan seluruh persendiannya. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah, ya Allah, kuasa akan mengirim siksa pada kalian, baik dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau membaurkan kalian dalam satu golongan terpecah-pecah dan ditimpakannya kepada kalian perbuatan kawannya sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 65. Yang paling dicemaskan oleh Ubay bin Ka'ab terhadap umat muslim ialah datangnya suatu generasi umat yang saling berbantah-bantahan sesama mereka. Ia selalu mohon keselamatan kepada Allah, berkah karunia, serta rahmatnya. Ubay memperolehnya. Ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman, dalam keadaan tentram, dan mendapat limpahan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah hidup sahabat Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dan meneladani kisah beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري